Ada satu buku yang dilarang masuk ke penjara-penjara paling keras di Amerika. Bukan karena ngajarin bikin bom, bukan karena isinya cabul, tapi karena sesuatu yang jauh lebih ditakutin para sipir. Buku ini ngajarin cara mengendalikan manusia. Di dalam sana, buku ini lebih berharga dari rokok, lebih dicari dari uang. Dia berpindah dari tangan ke tangan kayak barang selundupan. Halamannya lusuh, digarisbawahi, dihafal kata demi kata. Sampai akhirnya para sipir sadar dan menyita semua salinannya. Tapi ini bagian yang bikin merinding. Hukum-hukum yang dianggap terlalu berbahaya buat narapidana ini, kamu udah hidup di bawahnya seumur hidupmu. Di kantormu, di grup keluargamu, di layar yang lagi kamu pegang sekarang. Kamu cuma nggak pernah tahu namanya. Namanya The 48 Laws of Power. Dan setelah video ini, kamu nggak akan pernah bisa ngelihat orang di sekitarmu dengan cara yang sama lagi. Malam ini, kita bakal nyalakan lampu di ruangan gelap itu, satu persatu. Dan nanti, aku bakal tunjukin kamu satu pesta. Pesta paling mewah dalam sejarah manusia yang bikin salah satu orang paling cerdas di Prancis ngabisin 20 tahun terakhir hidupnya membusuk di penjara, gara-gara ngelanggar cuma satu dari hukum ini. Tapi sebelum ke sana, kamu harus kenal dulu orang yang nulis buku ini. Karena dia bukan siapa yang kamu bayangin. Orang yang nulis buku paling dingin soal kekuasaan ini, bukan raja, bukan jenderal, bukan miliarder. Dia seorang pecundang yang gagal 50 kali. Dan alasan dia akhirnya menang, ada di kalimat terakhir cerita ini. Namanya Robert Greene. Ini bukan hinaan, pecundang itu pengakuannya sendiri. Sebelum nulis buku yang terjual jutaan kopi ini, Greene udah pindah kerja lebih dari 50 kali. 50. Kuli bangunan, penerjemah, penulis naskah film yang gagal, buruh di Hollywood. Tiap kali dia ngira udah nemu tempatnya, selalu ada yang ngeruntuhin dia. Dan penyebabnya hampir selalu sama, politik kekuasaan. Greene nyaksiin hal yang bikin muak berulang kali. Orang berbakat justru disingkirkan. Orang jujur dimanfaatin lalu dibuang. Atasan yang gak becus tapi pinter menjilat malah naik ke puncak. Rekan kerja yang senyum di depan nikam dari belakang. Tiap kali Greene kerja lurus dan tulus, dia kalah dari orang yang main kotor. Puncaknya, di usia hampir 40, Greene bangkrut secara karir dan muak. Lalu seorang penerbit ngelempar satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, apa yang udah kamu pelajari tentang kekuasaan selama bertahun-tahun gagal ini? Dan sesuatu di dalam dirinya pecah. Dia sadar, dia kalah bukan karena kurang pintar. Dia kalah karena dia nolak ngeliat permainan yang sebenarnya. Dia terlalu sibuk pura-pura dunia ini adil, sementara orang di sekitarnya udah lama main dengan aturan yang jauh lebih gelap. Sama kayak Machiavelli, dia nulis Il Principe setelah disiksa dan dibuang. Greene ngelakuin hal yang sama. Dia tumpahin semua kekalahannya ke dalam satu buku. Dia nyisir 3000 tahun sejarah, raja, jenderal, penipu ulung, bangsawan. Dan dia ngambil pola yang terus berulang. Hasilnya bukan buku motivasi, bukan yang bikin kamu ngerasa hangat. Hasilnya katalog dingin tentang gimana manusia sebenarnya ngerebut dan mempertahankan kekuasaan. 48 hukum, tanpa moral, tanpa belas kasihan. Greene gak nulisnya buat bikin kamu jadi orang jahat. Dia nulisnya buat mastiin satu hal, kamu berhenti jadi korban. Inilah premis yang bikin buku ini dibenci sekaligus dipuja. Greene mulai dari satu asumsi yang nampar muka kita. Kekuasaan itu amoral. Dia nggak baik, dia nggak jahat. Dia cuma permainan. Dan permainan itu lagi berlangsung, mau kamu ikut atau enggak. Kebanyakan dari kita dibesarin dengan dongeng yang indah. Kalau kita baik, jujur, dan kerja keras, dunia bakal ngebalas. Yang tulus pada akhirnya menang, yang licik kena karma. Greene natap dongeng itu dan bilang dingin, itu bohong yang diciptain orang berkuasa, biar kamu tetap patuh dan gampang dikendalikan. Karena kenyataannya, tiap interaksi manusia ngandung permainan kekuasaan. Waktu kamu ngelamar kerja, waktu kamu nawar harga, waktu ada yang muji kamu berlebihan, waktu atasan minta sedikit bantuan. Di bawah permukaan yang sopan, selalu ada perhitungan. Siapa ngendaliin siapa? Orang yang pura-pura permainan ini nggak ada, kata Greene, bukan orang yang lebih suci. Mereka cuma pemain yang lemah, pion yang digerakin tanpa sadar. Dan disinilah Greene ngedefinisiin ulang kata baik. Buat kita, baik berarti jujur, rendah hati, selalu nolong. Tapi kebaikan tanpa strategi bukan kebajikan. Itu cuma bikin kamu gampang dimanfaatin sampai kering. Greene gak nyuruh kamu jadi jahat. Dia nyuruh kamu berhenti jadi naif. Buka mata, lihat papan catur yang sebenarnya, dan berhenti main dengan mata tertutup.
Nah, dari 48 hukum ini, ada 4 yang paling sering ngerjain orang tanpa mereka sadar. Kita mulai dari yang pertama. Hukum yang paling sering ngancurin justru orang-orang paling berbakat. Dan yang ketiga nanti, bakal bikin kamu curiga sama teman kantormu yang paling ramah. Hukum 1. Jangan pernah nutupi cahaya atasanmu. Ini kesalahan yang ngancurin lebih banyak karir cemerlang daripada kemalasan. Kelihatan lebih pinter, lebih berbakat, atau lebih hebat dari atasanmu. Naluri kita bilang, tunjukin kemampuanmu, bikin mereka kagum. Greene bilang, itu jalan menuju kehancuran. Karena orang yang di atasmu gak mau dibikin ngerasa kecil. Waktu kamu bersinar terlalu terang, kamu gak bikin atasanmu bangga. Kamu bikin dia ngerasa terancam. Dan orang yang ngerasa terancam bakal nyingkirin kamu, bukan naikin kamu. Hukum pertama, bikin mereka yang di atasmu selalu ngerasa lebih unggul. Tampilin bakatmu, tapi jangan pernah ngebayangi cahaya mereka. Orang paling berbahaya bukan yang paling nonjol di rapat, tapi yang bikin bosnya ngerasa jenius sambil diam-diam nyiapin tangga naiknya sendiri. Kedengeran berlebihan? Tunggu sampai kamu lihat apa yang kejadian ke orang yang melanggar hukum ini, tepat di depan seorang raja. Sebentar lagi. Hukum 3. Sembunyikan niatmu. Orang yang bisa baca isi kepalamu, ngendaliin kamu. Sesederhana itu. Kalau lawanmu tahu apa yang kamu mau, kapan kamu bakal gerak dan apa yang kamu takutin, dia udah menang sebelum permainan dimulai. Contoh gampang, pas kamu naksir seseorang lalu langsung nunjukin semua isi hatimu di awal. Detik itu juga, kamu baru aja ngasih dia seluruh kendali. Orang yang niatnya kebaca, gampang dikendaliin. Maka hukum ketiga, sembunyikan niatmu. Jangan ngumbar tujuanmu yang sebenarnya. Bikin orang sibuk nebak, kasih jejak palsu, umpan salah arah. Pas mereka sadar apa niatmu, udah terlambat. Ini bukan soal bohong setiap saat. Ini soal berhenti jadi buku terbuka yang bisa dibaca siapa aja secara gratis. Hukum 15. Hancurkan musuhmu sampai tuntas. Ngalahin musuh setengah-setengah sama aja dengan bunuh diri. Musuh yang kamu kalahin setengah bakal bangkit dan ngebalas dengan penuh. Belas kasihan yang kamu kasih hari ini bakal jadi pisau di punggungmu besok. Sejarah penuh sama pemimpin yang jatuh bukan karena kalah, tapi karena mereka menang lalu berbaik hati. Mereka ngalahin lawan, ngebiarin dia hidup, ngebiarin dia mulihin kekuatan dan nyimpen dendam. Lalu lawan itu balik lagi kali ini buat ngabisin. Dalam konteks modern, artinya bukan kamu harus jadi pembunuh. Artinya, jangan ninggalin urusan setengah jadi pas kamu berhadapan sama orang yang beneran mau ngancurin kamu. Belas kasihan di waktu yang salah bukan kebajikan, itu kelalaian yang bakal kamu bayar mahal. Hukum 33. Temukan titik lemah setiap orang. Semua orang punya satu tombol, satu kelemahan yang kalau ditekan bikin mereka runtuh. Buat sebagian orang tombol itu haus dipuji, buat yang lain takut ditinggal, butuh diakui, atau serakah sama uang. Ada juga yang lemah karena satu rahasia yang mereka sembunyiin. Hukum 33, temukan tombol itu dan kamu megang kendali. Tapi ada sisi lain yang jarang orang sadari. Kalau kamu tahu hukum ini ada, kamu bisa mulai nanya ke diri sendiri, apa tombolku? Apa yang bikin aku gampang dimanipulasi? Karena orang yang mengenali tombolnya sendiri jauh lebih susah dikendaliin orang lain. 4 hukum ini baru secuil dari 48, tapi kamu mungkin udah mulai nggak nyaman karena kamu mulai ngenalin pola-pola ini di sekitarmu. Mungkin di dalam dirimu sendiri, tapi teori tetaplah tinta di atas kertas, sampai seseorang ngujinya pakai nyawanya sendiri. Dan sekarang kita ke pesta yang tadi aku janjiin. Dia bikin pesta paling mewah dalam sejarah manusia, buat ngesenengin rajanya. 3 minggu kemudian, raja itu ngejebloskan dia ke penjara. Selama 20 tahun, sampai mati. Prancis, tahun 1661. Namanya Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Raja Louis yang ke-14, raja muda yang kelak dikenal sebagai Raja Matahari. Fouquet cerdas, kaya raya, dicintai, ambisius. Posisi Perdana Menteri baru aja kosong, dan Fouquet yakin dialah calon terkuat. Buat masteinnya, dia ngadain pesta paling megah yang pernah disaksiin Prancis. Di istananya, Vaux-le-Vicomte. Dan pesta itu benar-benar spektakuler. 700 air mancur menyala, hidangan disajiin di piring emas murni. Ada teater yang ditulis khusus, kembang api yang nerangin langit, orkestra, dan hadiah mewah buat tiap tamu. Fouquet mau nunjukin ke raja betapa setia, betapa mampu, betapa hebatnya dia. Dia pikir dia lagi mukau raja. Padahal, dia lagi ngegali kuburannya sendiri. Karena Louis yang ke-14, duduk di antara kemewahan itu, gak ngerasa terhormat. Dia ngerasa terhina. Dia lihat air mancur yang lebih indah dari miliknya, istana yang lebih megah dari miliknya. Kekayaan yang ngalahin kekayaan seorang raja. Tiap keping emas di pesta itu teriak satu pesan di telinga raja. Pria ini lebih berkuasa darimu. Fouquet ngerampar hukum pertama. Dia nutupi cahaya rajanya. 3 minggu kemudian, Fouquet ditangkap. Tuduhannya penggelapan.
Tapi semua orang tahu kesalahan sesungguhnya. Louis yang ke-14 ngejebloskan dia ke penjara. Bukan setahun, bukan 10 tahun. Nicholas Fouquet ngabisin 20 tahun sisa hidupnya membusuk di sebuah sel di benteng terpencil. Sampai mati. Dan Raja Matahari, dia nyita para arsitek, seniman, dan tukang kebun yang bangun Vaux-le-Vicomte. Lalu merintahin mereka bangun sesuatu yang jauh lebih besar buat dirinya sendiri. Sebuah istana yang bakal jadi simbol kekuasaan absolut selama berabad-abad. Namanya Versailles. Inilah pelajaran berdarah dari hukum pertama. Fouquet ngira jalan ke puncak adalah bersinar seterang mungkin. Padahal, di dekat orang berkuasa, cahayamu yang terlalu terang justru ngebakar kamu hidup-hidup. Satu malam kemegahan ditukar 20 tahun kegelapan. Buat kita ini kisah tragis. Buat Robert Greene, ini bukti sempurna bahwa hukum-hukum ini nyata. Dan ngabainnya bisa ngancurin bahkan orang paling cerdas sekalipun. Kamu mungkin mikir, ini semua cerita lama. Raja, istana, intrik 5 abad lalu. Apa hubungannya sama hidupku? Ada satu alasan kenapa rapper, atlet, sama bos-bos paling brutal semua baca buku yang sama. Bahkan salah satu rapper paling terkenal di dunia, 50 Cent, nulis buku bareng Robert Greene. Kenapa? Karena orang yang hidup di dunia paling keras, di mana nggak ada jaring pengaman, dan satu kesalahan bisa ngancurin kamu, ngerti satu hal yang enggan kita akui. Permainan kekuasaan itu nyata, dan nggak tahu aturannya bukan bikin kamu suci. Itu bikin kamu jadi sasaran empuk. Coba lihat sekitarmu, buka media sosial. Lihat gimana influencer bangun citra sempurna, nyembunyiin usaha di belakangnya, nyiptain aura yang bikin jutaan orang terpukau. Itu hukum nyembunyiin niat, dijalanin sempurna di abad 21. Lihat kantormu, karyawan berbakat yang tiba-tiba disingkirin tepat setelah proyeknya sukses besar. Dia nutupi cahaya atasannya dan bayar harganya. Atau rekan yang kelihatan paling polos, tapi entah gimana selalu naik lebih cepat. Dia nyembunyiin niatnya dengan sempurna. Bahkan di grup WhatsApp keluargamu, ada permainan kekuasaan yang sama. Siapa yang didengerin, siapa yang diabaikan, siapa yang diam-diam ngatur semuanya. Machiavelli nulis buat para pangeran, Robert Greene nulis buat kita semua. Karena hari ini, setiap orang punya kerajaan kecilnya sendiri buat dipertahankan. Jadi, apakah The 48 Laws of Power buku jahat? Apakah ngebacanya bikin kamu jadi manipulator berdarah dingin? Kita berhenti sejenak dan mikir jujur. Kebenaran yang gak nyaman adalah ini. Robert Greene gak nyiptain satupun dari hukum-hukum ini. Dia cuma ngasih mereka nama. Permainan kekuasaan udah berlangsung ribuan tahun sebelum buku ini ditulis. Fouquet dihancurin sama hukum pertama 300 tahun sebelum Greene lahir. Kamu sendiri udah main di dalam permainan ini sejak hari pertama kamu masuk sekolah, kantor, atau lingkungan pertemanan. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa bukan apakah kamu mau ikut main. Kamu udah main. Pertanyaannya, kamu mau main dengan mata terbuka, atau tetap jadi pion yang digerakin tanpa pernah tahu tangan siapa yang ngegerakin? Buku ini bukan racun, buku ini cermin. Dia maksa kamu ngelihat permainan yang selama ini berlangsung di depan matamu, yang selama ini kamu tolak buat lihat, karena terlalu nggak nyaman. Kamu nggak harus make semua hukum ini. Banyak dari kita, dengan sadar, milih buat gak memanipulasi orang lain. Dan itu pilihan yang mulia. Tapi ada beda besar antara orang yang milih buat gak nyerang dan orang yang bahkan gak tahu dirinya lagi diserang. Yang pertama itu kekuatan. Yang kedua itu kelemahan yang pura-pura jadi kebajikan. Machiavelli pernah bilang, di hutan ini ada serigala. Kalau kamu mau selamat, berhentilah bermimpi jadi domba. Robert Greene, 5 abad kemudian, cuma nyerahin kamu peta hutan itu. Sekarang terserah kamu mau diapain. Tulis di kolom komentar, dari 4 hukum tadi, mana yang paling sering kamu lihat kejadian di sekitarmu? Aku baca satu-satu. Dan kalau kamu mau terus ngebedah buku-buku yang terlalu jujur buat dibicarain secara terbuka, subscribe. Sampai jumpa di arsip berikutnya.